warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin, mitra radio JIC Jakarta Islamic Center dimanapun Anda berada, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mendoakan untuk saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mitra JIC dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, dan juga mudah-mudahan selalu istiqomah dalam taat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang tiada terukur, rasa bahagia yang tiada terkira. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mubarakah, sore hari ini Al-Fakir bisa mengudara di radio Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan seluruh manajemen, karyawan, karyawati juga senantiasa diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mubarakah sore hari ini kita akan membicarakan tentang nasihat dari seorang sahabat yang juga sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka rekan-rekan sekalian dan juga sahabat dan juga mitra JIC dimanapun Anda berada, tema yang saya sampaikan di kesempatan sore yang mubarakah sore hari ini judulnya adalah 3 pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah merupakan sosok seorang pemuda yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu cinta kepada syariat dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun menjadi mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menikahi putrinya, yakni Siti Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan kepada kita semua, untuk pribadi dan juga untuk kita semua, mitra JIC dimanapun Anda berada. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmah. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia, dari seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam semesta raya ini, yakfika, maka cukuplah bagimu al-islamu,
agama Islam nikmatan sebagai kenikmatan. Rekan-rekan JAISI, rekan-rekan mitra JAISI dimanapun Anda berada, dari segala kenikmatan-kenikmatan di dunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 Allah mengingatkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dibuat indah, linnasi untuk seluruh umat manusia. Hubbus syahwat, ada kecintaan terhadap kesenangan, ada dorongan kecintaan. Minan nisa'i, daripada perempuan-perempuan, istri. Pertama, kesenangan dunia itu yang pertama memiliki istri. Istri itu maksudnya wanita yang solehah, sebagai teman dalam kehidupan kita. Maka Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, di tengah-tengah kenikmatan yang begitu luar biasa, makan minumnya disediakan, pakaian-pakaian yang begitu indah, buah-buahan yang serba lezat-lezat. Tetapi Nabi Adam alaihissalam di dalam surga masih merasa kesepian, masih merasa sunyi. Kemudian Allah ciptakan siapa? Siti Hawa alaihassalam sebagai teman setia, teman kehidupannya Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Secara normatif manusia memang menyukai dengan yang namanya perempuan. Oleh karena itu, rekan-rekan mitra JAISI dimanapun Anda berada, setelah kita memiliki istri, pasangan hidup kita yang setia dalam suka dan duka, menjadi teman setia kita, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan istri-istri kita di rumah seperti istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istrinya para sahabat, istri yang soleh, istri yang solehah. Mudah-mudahan. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, setelah punya istri apa? Minan nisa'i wal banin. Setelah punya istri, artinya kita punya keluarga. Wal banin, kemudian Allah berikan yang namanya anak, cucu, keturunan kita. Sebagai apa? Pelengkap daripada kesenangan, kebahagiaan kita di dunia. Sebab kalau punya istri saja nggak punya anak, nggak punya keturunan, hampa rumah tangga. Betul? Punya istri, nggak punya anak, sepi, hampa dalam rumah tangga. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, maka di ayat yang lain Allah katakan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak, al-malu harta, wal banun, dan juga anak, cucu, keturunan kita. Zinatul hayatid dunya, itu semua adalah merupakan perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan, kesenangan-kesenangan kita hidup di dunia. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, mitra JAISI dimanapun Anda berada, punya istri, punya anak,
Kemudian apalagi? Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Sebagai pelengkap kesenangan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Setelah punya istri, punya anak, punya harta yang banyak. Wal qanatiril muqantarah. Punya harta yang melimpah ruah. Kalau kata orang Sunda bilang bruk di juru brok di pantok ngalayah di tengah imah. Si jabrig ayah di pipir, si jamrong ayah di kolong lubak libuk keleboken. Banyak harta kekayaannya. Itu jangan salah. Itu merupakan pelengkap kesenangan kehidupan manusia di dunia. Wal qanatiril muqantarah minadz-dzahab. Punya emas. Wal fiddah minadz-dzahabi wal fiddah. Daripada emas, wal fiddah dan juga perak. Punya simpanan emas, punya simpanan perak. Uang tabungan kita banyak. Deposito kita banyak. Itu merupakan kesenangan-kesenangan manusia di dunia. Kemudian setelah harta yang banyak, emas kita punya, perak kita punya. Wal khailil musawwamah. Wal khailil musawwamah. Punya kendaraan-kendaraan yang bagus. Kalau dulu unta, kuda. Kalau sekarang mobil. Berbagai macam merek mobil yang bagus-bagus, yang mewah-mewah. Wajar kalau orang menyukai yang namanya harta kekayaan, emas dan perak. Menyukai yang namanya kendaraan-kendaraan yang mewah. Wajar. Itu namanya manusia normal. Wal khailil musawwamah. Ini kadang-kadang kita berusaha untuk tampil beda. Untuk bisa dikatakan mungkin wow sama teman, rekan, kolega kita. Biar status sosial kita naik. Yang tadinya punya motor, motornya ganti. Beli mobil, mobilnya juga mobil yang mewah. Wajar. Wal khailil musawwamah. Wal an'am. Wal an'am. Wal an'am. Punya binatang-binatang ternak. Punya binatang ternak. Punya unta. Punya sapi. Punya kerbau. Punya domba-domba. Punya kambing-kambing. Kalau yang hidup di di pesawahan-pesawahan. Punya bebek. Miara ayam. Wal an'am. Punya binatang-binatang ternak. Senang kehidupan dunia seperti itu. Wal hars. Kemudian Al-Quran pun menjabarkan, menerangkan. Wal hars. Punya ladang, punya kebun. Coba bayangkan saudara betapa nikmatnya kehidupan dunia seperti itu. Punya istri, punya anak, punya harta yang banyak, yang melimpah ruah. Punya emas, punya perak. Kemudian punya mobil yang mewah. Punya hewan-hewan ternak. Punya ladang, punya kebun. Berhektar-hektar. Saya tanya, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, mitra JAIS dimanapun Anda berada. Senang apa tidak? Kalau tidak mengatakan senang, bohong. Senang. Dan itu memang janji Al-Quran. Akan tetapi Allah mengingatkan rekan-rekan sekalian mitra JAIS dimanapun Anda berada. Dari semua kesenangan-kesenangan itu yang sudah disebutkan tadi. Punya istri, punya anak, punya harta yang melimpah ruah. Punya mobil yang mewah, punya kendaraan yang mewah. Kemudian punya hewan-hewan ternak. Kemudian punya ladang, punya sawah, punya kebun. Allah mengingatkan, jangan sampai lupa. Ini garis benang merahnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua yang sudah disebutkan tadi. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua hanya kesenangan-kesenangan dunia semata. Jangan terpesona dengan kehidupan dunia yang tidak akan pernah abadi. Karena kata orang condet pernah bilang,
jalan-jalan ke Bintara, mampir dulu ke Keramat Jati. Hidup di dunia cuma sementara, semuanya sedang pada menunggu mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, jamaah mati, ustadz. Tar dulu. insya insya Allah. Dalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan dunia semata. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu. Adapun perkara-perkara yang di sisi Allah, husnul ma'ab, itu sebaik-baiknya tempat di mana kita kembali nanti. Surga itu yang paling terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik untukmu minal ula, daripada kehidupan dunia. Artinya apa, saudara-saudara? Ada yang namanya jangkauan masa yang akan datang, yang bakal didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hidup di dunia sederhana, walaupun hidup di dunia ala kadarnya, walaupun hidup di dunia dalam keadaan fakir, walaupun hidup di dunia dalam keadaan miskin. Maka Imam Ali karramallahu wajah mengatakan, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Dari semua kesenangan-kesenangan dunia, cukupkanlah untukmu al-islamu nikmatan, Islam sebagai kenikmatan. Maka dalam riwayat yang lain, Imam Ali mengatakan, a'dhamun ni'am al-mautu ala dinil Islam. Seagung-agungnya kenikmatan, sebesar-besarnya kenikmatan adalah al-mautu ala dinil Islam. Mati kita nanti dalam keadaan beragama Islam. Maka dipesankan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali benar-benar kamu mati sebagai orang muslim. Itu yang pertama. Lalu rekan-rekan dan sahabat atau mitra JAIC dimanapun Anda berada, yang kedua, kata Imam Ali karramallahu wajah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, wa inna minasyuguli yakfika at-ta'atu syuglan. Yang kedua, pesan Sayyidina Ali karramallahu wajah, dari seluruh kesibukan-kesibukan, dari seluruh kegiatan-kegiatan, dari seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, cukupkan kesibukan-kesibukan itu harus menjadi taat, harus menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya, seluruh kegiatan aktivitas bagi kita umat muslim, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya menjadi ladang amal, ladang pahala. Maka ketika bangun tidur, jangan lupa Nabi mengajarkan satu doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berangkatnya sholat subuh ke masjid jadi pahala, jadi ibadah. Kemudian berangkat bekerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga dan keluarga kita. Niatkan juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ketika kita keluar dari rumah selalu berdoa, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bekerja, awali dengan bismillahirrahmanirrahim.
Selesai bekerja, alhamdulillahirabbil alamin. Pulang dari bekerja, masuk ke rumah, datang ke rumah kita, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, menyapa anak dan istri kita. Itu semua kesibukan-kesibukan, kegiatan-kegiatan, aktivitas dalam kehidupan kita. Imam Ali mengatakan, wa inna minas syugli yakfika at-ta'ah. Dari semua kesibukan-kesibukan kehidupan kita sehari-hari, jadikanlah semua jadi ladang amal, ladang ibadah. Bagaimana caranya? Dengan ikhlasun niat wa husnun niat, memperbaiki ketulusan keikhlasan kita. Wa husnun niat, memperbaiki tujuan dan niat kita semuanya. Apa yang kita lakukan hari ini, jangan hanya sekedar untuk mengejar kehidupan dunia, tapi niatkan lillahi ta'ala. Maka dalam salah satu keterangan dikatakan, kam min amalid dunya yashiru min a'malil akhirah bihusnin niyat. Wa kam min a'malid dunya yashiru min a'mal wa kam min a'malil akhirah yashiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Banyak perkara-perkara dunia, mencari duit dunia, berdagang dunia, bekerja juga dunia, jadi karyawan dunia, jadi karyawati dunia, jadi pengusaha dunia, jadi pebisnis dunia. Tapi itu walaupun casingnya dunia, tapi bisa menjadi simpanan nanti di akhirat, menjadi ladang amal bihusni niat, karena bagusnya niat. Maka ada satu doa yang diajarkan dalam kitab Jawakhirul Bukhari, doanya Allahumma rzuqnal ikhlas wa husnan niat. Doanya Allahumma rzuqnal ikhlas wa husnan niat. Ya Allah, berikan kepada kami al-ikhlas, keikhlasan, wa husnan niat, dan baiknya niat. Sebaliknya, wa kam min a'malil akhirah yashiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Banyak perkara-perkara akhirat, banyak amalan-amalan akhirat, macam sholat, baca Quran, zikir wirid, dan lain-lain sebagainya. Itu notabene-nya adalah akhirat, tampaknya adalah akhirat, tetapi hanya menjadi amalan-amalan dunia semata, sia-sia belaka. Karena apa? Bisu'in niat, karena jeleknya niat. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, mitra JAIC dimanapun Anda berada, jangan lupa al-ikhlas wa husnun niat. Ikhlas dan juga niat, bagusnya niat kita semua. Dan yang terakhir, tidak usah panjang. Karena jangan jadi ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan suka bertele-tele. Dina Ali karramallahu wajah yang ketiga, wa inna minal ibarati yakfika al-mautu ibarah. Wa inna minal ibrah. Dan sesungguhnya dari semua nasihat-nasihat, pembelajaran-pembelajaran, yakfika al-mautu ibratan, cukuplah bagimu kematian itu menjadi pelajaran. Maka dalam hadis yang lain, kafa bil mauti wa'ido, cukup dengan kematian itu menjadi pelajaran yang amat sangat berharga buat kita semua. Artinya apa? Kalau satu waktu kita pernah mensolatkan, ingat satu waktu kita yang bakal disolatkan. Kalau satu waktu kita pernah mentahlilkan orang, ingat satu waktu kita yang bakal tahlilkan. Kalau satu waktu kita pernah menghantarkan ke tempat peristirahatan, ke pemakaman, ingat satu waktu kita yang bakal dihantarkan. Dan itu pasti bakal terjadi kepada kita semua. Cukup kematian itu jadi pelajaran yang berharga. Orang kaya pasti bakal mati. Sehebat apapun dia kekayaannya, sesenang apapun hidupnya, berglamor harta kekayaan, bergelimang harta kekayaan di mana-mana, kesenangan itu ada batasnya dengan datangnya kematian. Kalaupun toh seandainya kita menjadi orang fakir, seandainya kita menjadi orang miskin, sengsara selama-lamanya, tidak pernah merasakan seperti orang-orang,
punya rumah mewah, punya mobil mewah, kesenangan-kesenangan dunia, tapi dengan datangnya kematian, artinya apa? Akan berakhir pula segala kesengsaraan, akan berakhir pula segala kepahitan dalam hidup. Al-mautu kafa bil mauti wa'idan. Cukup dengan kematian itu jadi pelajaran yang amat sangat berharga. Tidak ada orang yang abadi. Tengok, seorang penguasa otoriter namanya Fir'aun alaihi laknatullah, sampai memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan, rabbukumul a'la, Tuhan kalian semua, al-a'la yang maha tinggi, tidak ada yang dapat menandingi. Ujung-ujungnya, sehebat apapun Fir'aun alaihi laknatullah, ujung-ujungnya mati tenggelam. Korun, seorang yang kaya raya, kekayaannya Korun, harta kekayaannya Korun luar biasa, Pak. Bagaimana tidak? Kunci-kunci gudangnya Korun, kuncinya itu sampai dipikul sama 2 orang pemuda yang badannya tegap, yang badannya kekar, tenaganya kuat. Kunci gudangnya. Bagaimana dengan harta kekayaannya? Tetapi dengan kesombongannya Korun, bukan harta kekayaannya itu diperjuangkan, dipergunakan untuk membela agama, membantu perjuangan Nabi Musa alaihi salam, tapi dengan harta kekayaannya malah dia tafakhur, berbangga diri, bersombong diri. Akhirnya harta kekayaan dan dirinya, seluruh harta kekayaannya ditelan oleh bumi, lenyap tanpa tersisa sedikit pun. Apa yang mau kita sombongkan? Maka ketika ada orang menemukan harta yang tersimpan di dalam tanah, menyebutnya dengan istilah harta karun. Itu diambil dari kata korun. Maka orang yang tidak pernah memberikan sedekah, orang yang tidak pernah mempergunakan harta kekayaannya, orang yang tidak pernah berinfak, namanya juga orang koret. Koret itu diambil dari istilah kata korun. Oleh karena itu, rekan-rekan, sahabat, mitra radio JAIC dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pesan dan pemaparan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah di kesempatan sore yang mubarakah sore hari ini, yang difasilitasi oleh Masjid Raya Jakarta Islamic Center, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sejenak kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kondisi kita semua, terutama bangsa Indonesia pada umumnya, diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita dengar-dengar ada virus ataupun COVID-19 yang baru yang namanya Omikron. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga kesehatan kita semua. Tetap yang namanya prokes, protokol kesehatan, dengan 3M. Pertama, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari daripada kerumunan. Mudah-mudahan dengan usaha, upaya kita, dengan melakukan prokes, Allah berikan keberkahan kesehatan kita semua. Terakhir, sedikit boleh kasih pantun? Ke Bekasi beli pakaiannya, hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Berapa nih? 30? Mohon maaf kelamaan lah Pak Vito. Subhanallah.